Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang memberikan kita kesehatan dan kekuatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita bisa menghadiri kajian ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan forum ini forum yang diberkahi oleh Allah taala. Dan barangkali ada di antara jamaah yang saat ini sedang mengalami sakit, semoga Allah jadikan sakitnya ini sebagai kafarah dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Baik, untuk kali ini kita akan membaca hadis nomor 45. Hadis nomor 45 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa nama asli Abu Hurairah? Kelihatannya udah siap menjawab tadi, nggak jadi. Siapa nama asli Abu Hurairah? Hah? Abul Aswad. Nama asli Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Laisa syadidu bisur'a. Laisa syadidu bisur'ati. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Muttafaqun alaih. Orang yang hebat bukanlah orang yang pintar bergulat, sur'ah. Namun orang yang hebat adalah orang yang bisa menahan jiwanya ketika sedang marah. Sebab mengendalikan jiwa itu bisa jadi lebih berat dibandingkan mengendalikan kekuatan mau mengalahkan musuh. Nabi SAW mengatakan, Laisa syadidu bisyur'ah. Orang yang hebat itu bukanlah orang yang pintar gulat, tapi orang yang hebat adalah orang yang pintar mengendalikan dirinya ketika marah. Kita tahu marah itu tercela atau terpuji, Pak? Tergantung latar belakangnya ya. Kalau latar belakangnya karena agama, itu marah yang mulia. Sehingga ada orang yang agamanya dihina, atau misalnya kehormatannya dihina, tapi orang yang nggak marah, ini orang lemah. Namun kalau marah karena urusan dunia, karena dia disakiti, bukan karena masalah agama, maka secara umum marah seperti ini tercela. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ada orang yang meminta nasihat kepada beliau, Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berikan aku nasihat. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat, La taghdab, jangan marah. Faraddada miraran. Kemudian orang ini minta lagi, Ya Rasulullah kasih nasihat yang lain. La taghdab, jangan marah. Kasih nasihat lagi ya Rasulullah, La taghdab, jangan marah. Cuman satu kalimat saja, jangan marah. Loh Pak, namanya marah itu kan kadang tiba-tiba muncul. Kalau kemudian orang yang seperti ini tiba-tiba muncul, terus dilarang, itu gimana? Misalnya, melihat sesuatu yang tidak kita sukai, terus kita emosi,
Emosi itu kan tiba-tiba muncul. Sehingga tidak kita undang tapi tiba-tiba muncul. Lalu apa makna la taghdab? Jangan marah, padahal kadang marah itu tiba-tiba muncul, tidak kita undang, namun dia muncul sendiri dalam diri kita. Para ulama mengatakan la taghdab itu ada dua makna. Makna yang pertama, la taghdab artinya adalah jangan mendekati pemicu emosi. Sehingga jangan melakukan perbuatan yang bisa memicu emosi. Misalnya, lakukan sebab di mana kamu bisa mengamankan dirimu untuk tidak terpicu dengan emosi. Contohnya gimana, Pak? Kalau ada suami rasa seneng nek nyawang bojone apa misalnya dolanan pisau misalnya, maka suami ini mengingatkan, aku itu paling rasa seneng nek ndelok awakmu dolanan pisau, mending dolanan sapu timbang dolanan pisau. Pokoknya aku nek mulai aja sampai nyekel pisau. Akhirnya diperingatkan seperti itu. Maka dia ngasih tahu kepada istrinya, kepada anaknya apa yang tidak dia sukai, dalam rangka agar dia tidak melihat pemicu emosi. Yang kedua, makna yang kedua adalah kalau marah jangan lampiaskan marahmu. Jangan lampiaskan marah. Apa? Amarah apa marah? Jangan lampiaskan amarah. Sehingga kalaupun kamu marah karena ada pemicunya, ya aja sampai brutal jadi gak karuan apa-apa dipecahi ya. Sampai kadang apa? Sepeda motor dibanting barang itu. Nah, ini melampiaskan amarah yang berlebihan. Sehingga kalaupun marah tahan semaksimal mungkin emosi agar tidak dilampiaskan. Baik. Terus bagaimana cara menahan agar tidak melampiaskan amarah? Nah, di hadis ini ada penjelasannya. Hadis dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu. Qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sulaiman bin Surad, aku pernah duduk bersama Nabi SAW. Warajulani yastabbani, dan ada dua orang yang saling menghina, saling mencaci maki, sambil emosi. Manusia itu kalau emosi, Pak, Masya Allah ya, sampai akalnya itu hilang. Sehingga emosi itu menguasai dirinya, bukan dirinya menguasai emosi. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an ketika Musa sedang emosi. Coba emosinya Musa gimana, Pak? Allah mengatakan di surat Al-A'raf ayat 154. Walamma sakata an Musa al-ghadabu akhadhal alwah. Ketika emosi itu sudah mulai meredam dari Musa. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kan ada marfu, ada subjek, fa'il yang statusnya isim marfu, dan ada objek maf'ul yang statusnya isim mansub. Di sini kata kerjanya sakata. Sakata itu artinya diam. Kemudian subjeknya apa? Subjeknya kata al-ghadabu yang artinya emosi. Kemudian objeknya siapa? Objeknya an Musa, Nabi Musa. Sehingga Allah gambarkan dalam ayat ini, walamma sakata an Musa al-ghadabu. Ketika rasa emosi itu diam dari Musa. Berarti subjeknya yang mana? Subjeknya yang mana? Emosi. Subjeknya emosi. Diam itu kata kerjanya. Ya.
ketika rasa emosi itu diam dari Musa. Subjeknya apa? Emosi. Sehingga di sini Allah jelaskan emosi itu mengendalikan Musa. Sampai Nabi saja bisa dikendalikan oleh emosi. Saking kuatnya pengaruh emosi bagi badan. Sehingga kadang kalau orang itu sudah emosi kemudian ditabrak-tabrak IKB ya. Sampai tadi motornya dibanting, kemudian pit dibalang nih dan seterusnya. Lalu selesai itu dia bingung, lu kok udah pecah kabeh. Nah, sampean pas lagi marah opo dibantingi, dipecahi. Aku rodok rasa sadar. Ini orang kalau sudah lagi emosi. Maka digambarkan emosi itu yang mengendalikan kita, bukan kita yang mengendalikan. Dan marah itu datangnya dari setan. Marah itu dari setan. Sehingga pada saat orang itu marah, setan akan mengendalikan orang itu secara maksimal. Sekarang kita akan baca ini. Satu hadis ini dan nanti ada turunan-turunan tentang bagaimana cara mengendalikan emosi. Ada dua orang yang saling mencaci maki, sehingga meskipun orang ini dekat, tapi saat mencaci maki bengak-bengok. Padahal dekat, Pak. Saya kalau bicara dengan misalnya Pak Nur, kita jaraknya berapa ini Pak Nur? Ada 3 meter? Ya mungkin 3 meter. Ngomong sekian kedengaran ya? Itu kalau orang logikanya jalan, dia akan ngomong pelan. Tapi suami istri yang berada di depannya itu iso bengak-bengok, Pak. Pak, wis rasa seru-seru. Jarak kita kurang dari 1 meter. Bahkan kurang sakilan. Rasa bengak-bengok. Tapi kan kadang kalau orang emosi, mbok jarak kurang sakilan tetap bengok. Karena apa? Emosi. Jadi logikanya hilang saat dia emosi. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu. Salah satu orang itu wajahnya sudah merah. Wantafakhat audajuhu, dan audajnya sudah bengkak. Audaj itu apa? Coba dilihat di sini ada footnote nomor 2. Audaj adalah ma ahata bil unuq minal uruq allati yaqta'uha adzabih. Audaj itu bentuk jamak dari kata wadaj. Wadaj itu 2 urat leher yang berada di samping kanan dan kiri. Yang kalau kita menyembelih, jika ini dipotong, darahnya itu keluar paling banyak. Coba tanya Pak Budi ya. Kalau motong sapi, pisaunya diapain? Diputer. Kenapa? Biar 2 wadaj yang berada di samping kanan dan kiri ini kepotong. Saya pernah motong sapi, tapi karena di sini ada kayu, akhirnya yang terputus atasnya. Bawahnya itu nggak putus. Pisaunya tak dorong ke bawah, kena kayu, mentok. Ya akhirnya cuma terpaksa tenggorokan, kerongkongan, wadaj atas. Yang bawah nggak kena apa. Tuwe mati nih. Nggak mati-mati. Ya sampai disalahno sama apa? Sing do nyekeli itu. Nah ini Raisa Pak. Karena kena kayu. Akhirnya pakai pisau kecil, bagian itu dipotong terpisah. Terus cepat mati. Baik. Nah pada saat orang marah, urat lehernya itu bengkak, memerah. Maka digambarkan di sini, wantafakhat audajuhu, urat lehernya bengkak, sehingga mukanya merah, lehernya bengkak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang itu, inni la'alamu kalimatan, aku mengetahui ada satu kalimat, lau qalaha, andaikan dia mau mengucapkan kalimat itu, la dhahaba anhu ma yajidu, niscaya emosi itu akan hilang darinya. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba minhu ma yajid. Andaikan dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
maka akan hilang emosi yang saat ini dia alami. Faqalu lahu, maka orang yang berada di sekitarnya mengingatkan orang yang sedang marah ini. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ta'awwad billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan dalam lanjutan hadis ini diputus oleh An-Nawawi. Beliau sampai di sini muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam lanjutan riwayat di situ ada tambahan, saat orang tadi diingatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kamu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang itu bilang, aku bukan orang gila. Aku raidan. Wah, karo nesu. Padahal lagi edan. Tapi sing jenenge wong edan, dia orang ngerti nek edan, ya. Sehingga dalam posisi emosi itu hilang akal sampai nasihat dari Nabi SAW gak digatekni. Sehingga saat Nabi SAW mengingatkan, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, orang ini tidak mau mengucapkannya dan malah dia bilang, aku tidak sedang gila. Baik. Dari sini kita bisa melihat bahwa amarah itu datangnya dari mana? Setan. Amarah itu datangnya dari setan. Karena itu disebutkan dalam hadis yang lain, ada hadis yang menyebutkan tentang anjuran untuk berwudu ketika marah. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Dari Atiyah bin Urwah As-Sa'di radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, innal ghadaba minasyaitani, tak temenin nesu niku saking setan. Wa innasyaitana khuliqa minan nar, setan itu diciptakan dari neraka. Wa innama tudfa'un naru bil ma, dan api itu dipadamkan, setan itu diciptakan dari api, dan api itu dipadamkan dengan menggunakan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, mongko ning awakmu nesu, kalau kamu marah maka berwudulah. Namun hadis ini dhaif, dinilai dhaif oleh An-Nawawi dan yang lainnya. Tapi secara prinsip kita memahami bahwasanya marah itu datangnya dari setan. Marah itu datangnya dari setan. Ini ada pengalaman orang yang meruqyah. Ada orang yang meruqyah. Nah, ketika dia meruqyah kan kadang berkomunikasi dengan setan. Kowe tekan ndi? Teko masjid Assalam. Wah. Lah kok mlebu kono? Sehingga saat dia diruqyah, dia menyampaikan, saya dari sini, kadang jumlah saya ada sekian dan seterusnya. Lalu si peruqyah ini tanya, kapan kamu itu paling gampang ganggu manusia? Kemudian setan ini mengatakan, indal ghadab nal'abuhu la'ban. Kalau lagi marah, orang itu kalau lagi marah, kami dengan mudah mempermainkannya. Sehingga orang kalau lagi marah, dia akan mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkin akan dia sesali setelah dia reda marahnya. Menceraikan istrinya, mengusir anaknya, kemudian mencaci maki orang lain, sampai nyebut-nyebut nama yang tidak ada sangkut pautnya. Kadang kan nama mertua itu diikutkan ya, dan seterusnya. Padahal dia sendiri tidak menghendaki itu. Itu kondisi orang ketika sedang emosi. Baik, sekarang kita akan lihat apa yang harus dilakukan orang ketika marah. Jadi saya tulis di sini manajemen marah. Nah, ini beriwan manajemen emosi. Manajemen emosi. Ini dosen manajemen pinter nih dosen.
Sudah. Oh, baru saja pulang, masya Allah. Nggih. Mungkin boleh ikut online ya. Bagaimana cara kita mengendalikan emosi? Pertama, yang perlu kita lakukan adalah baca apa Pak? Ta'awud. Baca ta'awud. Kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enteng saja kalimatnya. Artinya doa itu sering kita hafal dan kalimat itu pendek, ringkas sehingga tidak perlu menghafalkan doa yang panjang. Baik. Tapi Pak, biasanya orang kalau lagi marah ya Israeling ini. Maka yang lain mengingatkan. Istrinya atau suaminya atau anaknya, sehingga pas bapak lagi marah terus anaknya mengatakan, "Pak, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim." Kalau dilus-lus dadanya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca ta'awud. Yang kedua, meskipun hadisnya dhaif, tapi tidak salah jika kita praktekkan karena setan itu dari api dan api padam dengan air. Maka yang kedua adalah berwudu. Berwudu dengan niat apa? Ya, pokoknya niat wudu gitu saja. Kemudian yang ketiga, mengambil posisi yang lebih rendah. Apabila marahnya dalam posisi berdiri, maka dia duduk. Kalau marahnya dalam posisi duduk, berbaring. Kalau marahnya dalam posisi berbaring, mengkurep. Nah, ini wis mengkurep kan rakyat apa-apa Pak. Sehingga dia mengambil posisi yang lebih rendah. Tujuannya apa? Dalam posisi yang lebih rendah, orang itu lebih susah bergerak. Agar tidak melampiaskan gerakan yang berlebihan, sehingga sampai tangannya terbang, kakinya melu mumbul. Itu bisa berbahaya. Sampai melakukan KDRT, menyakiti orang lain disebabkan karena emosi. Sehingga kalau lagi emosi, buat fisik kita berada di posisi lebih rendah. Jangan kemudian ketika emosi megang pisau, apalagi nggak gerasi. Sehingga dalam posisi ini jangan sinso Pak. Ketika emosi, buat tangan tuh kosong, jadikan lebih rendah, dan kalau kemudian marahnya dalam posisi berdiri, duduk, kalau duduk berbaring, kalau berbaring tetap nggak kuat, tengkurap. Nah, yang keempat, jangan lampiaskan emosi. Karena kalau orang melampiaskan emosi, penyesalan ada di belakang. Entah kadang dia ngerusak barangnya, mecahi kaca, mecahi piring, dan seterusnya. Sehingga tahan baik-baik, jangan sampai dilampiaskan. Yang kelima, apabila terjadi emosi, ya, ingat keutamaan nahan emosi. Ingat keutamaan nahan emosi. Apa sih keutamaan nahan emosi? Coba kita lihat hadis ini. Dari Mu'adz bin Anas, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Man kadhama ghaidhan," barang siapa yang menahan amarah. Ghaidun, coba kita lihat di footnote 3. Al-ghaidhu al-ghadabus syadid, marah yang sangat kuat. Wal insanul ghadib huwa alladhi yatasawwaru nafsuhu annahu qadirun ala ayyanfud. Sedangkan orang yang marah itu dia punya gambaran, dia punya perhitungan
bisa melampiaskan emosinya. Li'anna man lam yastati' la yaghdab walakinnahu yahzan. Karena orang yang tidak bisa melampiaskan emosinya itu tidak marah tapi sedih. Misalnya cah cilik diseneni karo wong tuane, kemudian dia marah ya. Tapi kan dia nggak bisa balas. Yang terjadi apa? Sedih. Walihada yusafullahu bil ghadab. Karena itu salah satu di antara sifat Allah adalah al-ghadab. Allah marah kepada hambanya yang durhaka. Baik. Nabi SAW mengatakan, man kadhama ghaidhan, barang siapa yang menahan emosi yang meluap-luap, wa huwa qadirun ala ayyunfidahu, dan dia mampu untuk melampiaskannya, tapi dia tahan, da'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala, maka besok di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya ala ru'usil khalaik, di hadapan para makhluk, di hadapan semua orang, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa. Lalu Allah kasih orang ini, silahkan mau milih bidadari yang mana. Dipanggil di depan semua orang, diumumkan, inilah fulan, orang yang hebat, bisa menahan emosinya ketika meluap-luap, dan dia tidak lampiaskan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh, monggo jenengan arep milih bidadari yang mana. Ya. Makanya bapak-bapak kalau lagi emosi sama ibu, ya, ingat hadis ini ya. Betul Pak. Itu akan meredam emosi. Dan sampaikan kepada istrinya, nek awakmu gawe nafsu aku luweh gede timbangane ini, tak eling-eling hadis ini. Nanti sainganmu semakin banyak. Iya Pak. Kalau ibu-ibunya gimana? Menahan emosi, ya engkau insya Allah bojone tambah ganteng. Nah, nek mau itu kan mau siji ta Pak, enggak mungkin kan dua. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan kata Tirmidzi hadis hasan. Sehingga dari sini kita bisa lihat keutamaan orang yang menahan emosi. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan orang ini di hadapan para makhluk sebagai kebanggaan. Sehingga orang ini akan semakin bangga, akan semakin bahagia, karena dia menjadi salah satu orang yang, agar keluarganya dengar, sehingga mereka bisa siap-siap, karena mereka tahu Ibnu Mas'ud tidak senang ada situasi tertentu. Maka disiapkan. Dah, nanti daripada bapak ngerti seperti ini, jangan dilakukan. Akhirnya diberesin dulu. Dan caranya menghentakkan kaki dengan keras. Baik, sebagai penanda. Nek saiki ya kira-kira misalnya Pak Ki pulang itu, begitu sampai di tempat parkir, motornya di blayer. Okay. Di player ya. Oh, bapak pulang. Kemudian persiapan apa yang kira-kira ketika dilihat nanti bikin beliau emosi ya. Baik. Jadi seperti itu caranya dalam rangka untuk menghindari potensi amarah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah selesai untuk bab marah ini. Jadi tadi sudah kita sebutkan keutamaan orang yang menahan emosi. Pertama disebut sebagai orang yang hebat oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua dibanggakan besok di hari kiamat dan disuruh milih bidadari. Selanjutnya jangan lampiaskan emosi dengan membaca ta'awud. Emosi itu akan hilang, dan pilih posisi yang lebih rendah agar badan ini tidak melampiaskan emosi berlebihan. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik.
Cukup? Ada yang mau disampaikan dulu nggak? Di antara jamaah ada yang mau disampaikan? Monggo, silakan. Baik, silakan pakai mikrofon, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal disampaikan ada marah yang terpuji dan marah yang tidak terpuji. Yang tidak terpuji ini diberikan terkait dengan manajemen emosi. Kalau terkait dengan marah yang terpuji, apakah ini juga harus dilakukan atau sesuai dengan porsinya? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat ini ya. Nabi SAW terkadang marah. Dan kita sangat yakin marahnya Nabi SAW itu marah yang terpuji. Sekarang kita akan lihat marahnya Rasulullah SAW. Jadi kita tahu manajemen marahnya Nabi SAW yang ini merupakan marah terpuji. Yang pertama kita baca di sini dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau bercerita, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fil baiti kiramun fihi suwar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku dan ketika itu di dalam rumah ada kelambu yang ada gambarnya, ada gambar makhluk. Wa fil baiti kiramun fihi suwar. Di rumah itu ada kelambu yang ada gambar makhluk bernyawa. Fatalawwana wajhuhu. Kemudian wajah beliau langsung berubah. Tsumma tanawala sitr. Lalu beliau langsung mengambil korden tadi. Fahatakahu, kemudian langsung ditarik. Wa qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamah. Manusia yang paling keras siksanya di hari kiamat itu diantaranya adalah alladzina yusawwiruna hadis suwar, orang yang membuat gambar makhluk bernyawa. Jadi gambar makhluk bernyawa dalam Islam itu dosa besar. Baik. Sehingga di sini kita bisa lihat ketika Nabi SAW emosi, maka yang beliau lakukan adalah titik yang menjadi maksiat itu langsung diubah. Sehingga saat beliau melihat ada korden yang bergambar makhluk bernyawa, kordennya langsung ditarik, terus diganti kain yang lain. Kemudian yang lain dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu beliau mengatakan, inni la ata'akharu an salatil ghada min ajli fulan mimma yutilu bina. Aku telat untuk datang salat subuh karena gara-gara fulan. Kenapa? Dia waktu ngimami salat isya itu kepanjangan. Qala fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu ashadda ghadaban fi mau'izatin minhu yauma idzin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkhutbah dan fulan itu ada di situ. Belum pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih marah ketika khutbah melebihi kejadian waktu itu. Faqala, lalu beliau mengatakan, ayyuhan nas, inna minkum munaffirin. Di antara kalian ada yang membuat orang itu takut terhadap Islam. Inna minkum munaffirin. Di antara kalian ada yang membuat orang itu takut terhadap Islam. Jadi maksud hadis ini, ada salah satu sahabat yang ketika ngimami sholat isya itu baca surat Al-Baqarah. Satu rakaat loh itu, Pak. Rakaat yang kedua membaca surat apalagi yang panjang. Sampai selesai isya itu kemalaman.
Jadi mungkin jam 1 atau jam setengah 2 itu baru selesai isya. Lalu jamaahnya pulang, istirahat. Akhirnya ketika subuh, kebablasan. Datang sholat setelah subuh, lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya tidak sholat subuh berjamaah karena fulan ini. Yang beliau ngimami sholat isya kepanjangan. Akhirnya beliau bersabda dalam khutbah sambil emosi, sambil marah. Sehingga di sini marahnya tujuannya dalam rangka mengingatkan. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yusalli ra'a fi qiblatil masjid nukhamah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, beliau melihat di tembok depan, di arah kiblat, maksudnya di tembok depan masjid, ada dahak yang kering. Ada dahak yang kering. Fahakkaha biyadih. Akhirnya dikerik oleh Nabi SAW dengan tangannya. Itu dahaknya siapa tidak tahu, tapi wis garing. Terus oleh Nabi SAW dikerik dengan tangannya. Insya Allah ya. Ini seorang Nabi, Pak, ngeresii dahak yang kering di tembok masjid. Fataghayyadha, dan beliau marah. Taghayyadha di sini minal ghaid, wa huwa sifatun ta'taridu lirajul inda ihtidadihi li muharrakin laha. Taghayyadha dari kata al-ghaid, yaitu kondisi ketika seseorang muncul emosinya karena ada pemicunya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, Inna ahadakum idza kana fis salati fa inna Allah khiyala wajhi. Ketika kalian salat, Allah itu ada di hadapanmu. Fala yatakhammanna khiyala wajhi fis salat. Maka jangan sampai meludah ke arah depan ketika salat. Ya. Tapi yang namanya banyak orang ya, meskipun ini di zaman sahabat. Namanya banyak orang kan kadang ono sing bener, ono sing masalah. Wong ono sing nguyuh barang ning masjid kok nggih, Pak. Ada yang kencing di masjid, ada yang padu ning masjid, ada yang dolanan senjata di masjid. Sebab beliau ini berdakwah di tengah umat yang tidak berpendidikan sebelumnya. Sehingga manusia itu warna-warni yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngadepi preman, ya kadang juga ada yang orang baik. Ada orang yang memang karakternya bagus. Tapi ada orang yang karakternya jahat. Semua dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa contoh marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis di sini menyebutkan banyak sekali, Pak, ini marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya, ada orang yang memakai cincin emas. Lalu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus didekati. Kemudian tangannya diambil. Tangannya ditarik, cincinya ditarik. Dibanting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'midu ahadukum bi jamratin minan nar. Ada yang sengaja mengambil bara api neraka. Cincinnya dibalik. Cincinnya dibanting. Setelah itu beliau pergi. Maka sahabat tadi cuma bisa bengong karena dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang sahabat yang lain. Kemudian beliau bilang, ambil cincinmu, kasihkan ke istrimu. Kata orang ini apa? Aku tidak mau mengambil apa yang sudah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rela untuk kehilangan, biasanya ali-ali ini berapa gram? 10 gram. Pinter? 5 gram. Nek 10 gram ya kantepen ya. Ora iso ngukur-ngukur nanti. Jadi emas 5 gram rela dibuang karena bagi sahabat ini apa yang sudah dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nggak mau untuk mengambilnya, pantangan untuk mengambil. Akhirnya ditemu orang lain. Nah, seperti ini contoh marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ketika marah
marahnya karena Allah. Karena orang melakukan perbuatan maksiat, maka dimarahi oleh Nabi SAW. Sehingga wibawa beliau kelihatan ketika ada orang melakukan pelanggaran itu diberi tindakan. Kalau ada orang yang lihat pelanggaran kok dia tetap ingah-ingih, guyang-guyu, rano popo, nanti wibawanya jadi hilang. Tapi Rasulullah SAW melakukan ini sehingga sahabat ketika ada beliau itu kadang takut, sampai mereka itu kadang menghilang karena khawatir nanti dilihat oleh Nabi SAW ada yang salah dari perbuatannya. Meskipun beliau adalah orang yang tasamuh, yang sangat toleran, nyaman dengan orang lain, sehingga ketemu masyarakat itu bisa tatap muka langsung, tidak harus pakai protokoler yang hebat, tidak. Sebab Rasulullah SAW dekat dengan mereka semuanya. Wallahu a'lam. Jadi marahnya beliau adalah marah karena Allah, dan itu dilakukan dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam. Ini ada beberapa perkataan para ulama tentang marah ya. Dari Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah mengatakan, "Qad aflaha man usima minal hawa wal ghadabi wat tam'i." Orang yang bahagia adalah manusia yang dilindungi dari hawa nafsu, dari amarah, dan dari rasa tamak. Wa qala Al-Hasan, kata Hasan Al-Basri, arba'un man kunna fihi asamahu Allahu minasyaitan. Ada 4 hal. Siapa yang memilikinya maka Allah akan jaga dia dari setan, dan Allah haramkan masuk neraka. Yang pertama, man malaka nafsahu 'inda ar-raghbah war-rahbah wasyahwa wal ghadab. Orang yang bisa menahan emosinya ketika lagi berharap sekali. Ar-raghbah itu lagi berharap besar. Oh, sampai DP sampai nunduk-nunduk karena harapannya pengen diwujudkan. War-rahbah, dan ketika takut. Wasyahwa, ketika syahwat itu naik. Wal ghadab, dan ketika marah. Ada orang misalnya pengajuan izin tertentu, lalu harus menghadapi satu orang, itu yang paling alot, itu sampai nyembah-nyembah ya, enggak, bukan sampai apa, sungkem-sungkem, sampai ngasih hadiah, sampai nyuwun pinten mangke kula tanda tangani, insyaallah cair 5 menit. Kata Hasan Al-Basri, kalau dia bisa menahan emosinya dalam posisi seperti itu, maka akan dilindungi dari setan. Wahaka annal Fudail bin Iyad, dan ceritakan bahwasanya Fudail bin Iyad, karena idza qila lahu, apabila disampaikan kepada beliau, inna fulanan yaqau fi ardika, wahai Fudail bin Iyad, si A itu gerenengi kamu, si A ngerasani kamu. Yaqulu, maka Fudail bin Iyad mengatakan, wallahi la aghidhanna amarahu, yakni iblis. Thumma yaqulu Allahumma in kana shadiqan faghfirli wa in kana kadziban faghfir lahu. Wahai Fudail bin Iyad, ada orang yang ngerasani kamu. Insyaallah, coba bayangin ya. Kemarin dulu ibu-ibu ngerasani sampean. Lalu apa yang dikatakan oleh Fudail? Demi Allah, yang bikin marah itu iblis dan turunannya setan. Bisa jadi orang yang datang ini turuan setan, karena dia cerita sesuatu yang bikin emosi. Tsumma yaqul, kemudian beliau mengatakan, ya Allah, jika berita ini benar, ampunilah aku, dan jika berita ini salah, ampuni dia. Karena bisa jadi orang ini adalah mau adu domba, sehingga dia datang ke kita lalu menyampaikan, kemarin tuh bilangnya kayak gini, ada si A bilang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Emosi dia. Tapi ingat,
emosi kamu itu datang karena dari dia. Makanya seharusnya kita tahan dan sampaikan. Yang bawa emosi itu setan. Ya Allah, kalau memang dia benar, ampunilah aku, dan kalau dia salah, dia dusta, ampunilah dia. Kadang kan begini ya, kita itu kepo dengan apa kata orang lain terhadap diri kita. Ya nggak Pak? Kita kepo dengan apa? Apa kata orang lain terhadap diri kita. Cara yang paling gampang untuk mengetahui apa kata orang lain terhadap diri kita adalah dengan pasang status di Facebook. Untuk dokumen. Wah. Nah, komen itu ada yang jujur, ada yang terbuka, ada yang terus terang, ada yang nggak karuan. Yang jelas orang ketika di Facebook itu campur-campur ya. Antara wong pinter karo wong bodoh dari sisi. Maka ketahuan, oh berarti sikap mereka kepada saya seperti ini. Nah, kadang ketika kita tidak tahu, terus tanya-tanya, kemarin dia bilang apa tentang saya, kemarin dia bilang apa tentang saya. Akhirnya malah bikin kita emosi. Terus yang baik gimana? Rasa ngerti ya. Itu akan baik. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah ya. Insyaallah kita akan sambung hadis berikutnya berkaitan dengan apa ini? Ya, besok judulnya ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.